Puji Tuhan saudara, situasi yang seperti ini saudara, kita tidak perlu takut. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut dalam keadaan ini. Justru dalam keadaan seperti ini kita semakin sadar di hadapan Tuhan sebenarnya kita tidak adalah apa-apanya. Kita kadang mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, segala macam apa yang kita miliki dalam hidup ini, sehingga kita melupakan kekuatan Tuhan. Tapi saya pikir melalui peristiwa ini, keadaan seperti ini, kita semakin sadar bahwa di hadapan Tuhan kita sangat kecil adanya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga perlu mengetahui, kita perlu sadar melalui keadaan ini kita ada hikmahnya yang kita bisa petik. Yang pertama, janganlah kita menjadi sombong dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu sombong. Yang kedua, kita tidak perlu mengandalkan diri kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan kemampuan kita, kepintaran kita, karena di saat ini segala yang kita punya tidak adalah artinya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, dengan kejadian ini, dengan keadaan yang seperti ini, kita juga semakin takut akan Tuhan. Kita semakin bersandar kepada Tuhan, kita semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak lari dari hadapan Tuhan. Dan yang keempat saudara, kita melalui keadaan ini kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita mencoba untuk bagaimana memperbaiki hidup kita supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan ini mungkin saudara, ada beberapa saudara yang merasa takut saudara. Tapi memang manusiawi, setiap manusia pasti takut. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa janganlah ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Nah justru Allah berfirman saudara dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, di sana berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan saudara, tetapi roh yang membangkitkan kita kekuatan. Nah Tuhan tidak menghendaki kehidupan kita dihantui dengan ketakutan, dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Tuhan mau hidup kita terfokus kepada Tuhan. Nah saudara, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita terfokus kepada Tuhan dalam situasi seperti ini. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara membuka firman Tuhan dan kita belajar dari kisah bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir, dari tanah Mesir. Waktu pagi-pagi mereka keluar dari negeri Mesir, mereka berada di padang gurun selama 1 hari mereka dalam perjalanan untuk pergi berdoa di gunung Tuhan. Nah saudara, pada waktu itu saudara dikatakan bahwa mereka sedang dalam situasi yang mungkin pada waktu itu agak senang, karena mereka berkata bahwa kita selama 400 tahun kita diperbudak di Mesir, dan saat ini kita akan bebas, dan saat ini kita akan pergi ke negeri yang Tuhan sudah janjikan bagi hidup kita. Nah pada waktu petang saudara, mereka mau beristirahat. Nah Tuhan menyuruh dalam ayat yang kedua di situ saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang pertama, ayat yang kedua di sini berkata, katakanlah kepada bangsa Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut.
tepat di depan Baal Zephon. Berkemalah kamu di tepi laut. Nah, pada waktu itu saudara, di tengah-tengah mereka sedang dalam perjalanan, Tuhan menyuruh mereka beristirahat dan menyuruh bangsa itu berkemah di tempat itu saudara. Nah saudara, mereka disuruh berkemah di dekat Pihahirot. Pihahirot di situ dalam bahasa Ibrani saudara adalah mulut jurang, adalah celah atau ngarai yang sangat sempit. Kita bisa bayangkan saudara, bangsa itu yang begitu banyak itu saudara disuruh berkemah di tempat wilayah yang sempit, mungkin berdesak-desakan pada waktu itu. Dan mereka gampang tahu informasi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan pada waktu itu juga mereka berada di depan Baal Zephon. Nah, dalam bahasa Ibrani Baal Zephon itu saudara adalah dewa badai orang Kanaan. Nah, di situ digambarkan ada gunung yang sangat besar yang mereka pakai untuk tempat menyembah dewa mereka. Dan bangsa Israel pada waktu itu ada di depan itu saudara. Nah, sementara mereka sedang mau mendirikan tenda saudara, kita bisa bayangkan. Tiba-tiba dari belakang mereka ada gemuruh yang sangat besar. Mereka melihat ada ribuan orang yang sedang mengejar mereka. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6 dalam pasal yang ke-14 dari kitab Keluaran ini saudara, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Di sana dikatakan Firaun membawa serta rakyatnya. Kita bisa bayangkan betapa banyak orang yang sedang mengejar bangsa itu. Ada rakyat-rakyat Mesir yang gagah perkasa, yang tidak dilahirkan sebagai seorang budak, berhadapan dengan seorang budak. Kita bisa bayangkan bangsa itu bagaimana situasi hati mereka pada waktu itu. Mereka dilahirkan sebagai seorang budak. Mereka tidak pernah dilatih sebagai seorang yang gagah perkasa, yang bisa memegang senjata. Dan mereka harus diperhadapkan dengan orang-orang yang hendak membunuh dan membinasakan mereka. Saudara, betapa ketakutan luar biasa pasti bangsa itu saudara. Nah kita bisa bayangkan saudara, orang-orang Israel dikejar juga dengan 600 kereta perang orang Mesir dengan perwiranya. Bisa kita bayangkan kekuatan yang sungguh besar, bahkan bahaya yang sangat besar, ancaman yang sangat besar sedang mengejar mereka dari belakang. Mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan cara berpikir mereka untuk keluar dari persoalan. Karena apa saudara? Di depan mereka ada terbentang laut yang sangat luas, yang tidak mungkin mereka seberangi saudara. Sementara di samping dan di kiri kanan mereka ada gunung, ada padang gurun yang sangat luas. Nah saudara-saudara, dalam pikiran mereka mereka bayangkan bahwa mereka pasti mati. Mereka pasti akan terkubur di padang gurun. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin seperti itu yang kita alami hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini saudara, ada sebuah persoalan yang menakutkan kita saudara. Berita-berita bahwa banyak orang yang meninggal, banyak orang yang terkontaminasi oleh virus ini saudara. Banyak berita-berita buruk yang kita dengar, dan itu menjadikan pikiran kita tidak lagi terfokus kepada firman Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sehingga bangsa Israel ketika mereka hanya terfokus kepada masalah mereka, hanya terfokus kepada laut yang begitu luas, laut persoalan yang begitu luas, orang-orang tentara-tentara Mesir yang begitu banyak, maut yang begitu dahsyat yang mengancam mereka, sehingga mereka melupakan bahwa mereka sedang dituntun oleh tangan Tuhan yang ajaib. Mereka lupa itu saudara.
Dalam situasi ketakutan itu saudara, kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang menentukan hidup mati kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin berkata, tidak perlu kita dengan adanya COVID-19 ini saudara, Tuhan bisa mencabut nyawa kita kapan saja kalau Dia kehendaki saudara. Oleh dan sebab itu saudara, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar karena kita punya Tuhan yang ajaib. Sambil kita punya hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita menjaga diri kita, memproteksi diri kita supaya kita tetap hidup sehat. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan dalam situasi yang seperti itu saudara, bangsa Israel sudah tidak tahu apa yang mereka harus buat lagi pada waktu itu. Sehingga Tuhan menyuruh Musa untuk menenangkan bangsa itu. Sehingga ayat yang ke-13 saudara di sana berkata, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Di tengah-tengah ketakutan yang seperti itu saudara, kita bisa lihat peran Musa sungguh luar biasa. Nabi Tuhan itu menenangkan bangsa itu dengan luar biasa. Dia mengingatkan bahwa jangan takut, kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan akan sediakan bagi kehidupan kita. Jangan kita dikuasai oleh ketakutan, tetapi mari kita kembali terfokus kepada Allah kita yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 1 Petrus pasal yang keempat, 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 di sana berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi persoalan saudara hari-hari ini? Takutkah saudara hari-hari ini? Mari kita kembali terfokus kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita, anak-anak Tuhan, kembali kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang dulu saudara-saudara mungkin sibuk dengan bisnis saudara, yang dulu saudara-saudara sibuk dengan pekerjaan saudara sehingga saudara tidak memikirkan lagi, sudah tidak fokus lagi kepada firman Tuhan. Mari saatnya sekarang kita membangun mesbah dalam keluarga kita masing-masing saudara. Istri, suami, anak-anak, kita mari bergandengan tangan, kita buka Alkitab, kita berdoa bersama, kita bangun mesbah dalam keluarga bersama-sama supaya kita bisa terfokus kepada Tuhan. Tuhan mau hidup kita selalu dekat dengan Dia, selalu intim dengan Dia, selalu mengandalkan Tuhan. Oleh dan sebab itu, melalui persoalan ini saudara, mari kembali kita membangun mesbah Tuhan di dalam rumah tangga kita yang selama ini telah diruntuhkan setan, telah diruntuhkan iblis, telah dihancurkan iblis dengan segala kesibukan-kesibukan kita, sehingga kita melupakan betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan,
Akhir kata, saya ingin berkata kepada saudara-saudara, jangan pernah kita takut. Mungkin persoalan ini besar, mungkin persoalan ini menakutkan, tetapi jangan itu menjadi sesuatu yang menguasai kehidupan kita. Sebab yang menguasai kehidupan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan kita, yang menjadikan hidup kita. Yang menguasai kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah saudara-saudara, mari kita satukan hati kita. Saya ingin berdoa kepada saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada di mana saja mungkin saat ini ada sementara mengurus sesuatu yang begitu penting sehingga harus keluar rumah, tapi kembali mari kita jaga apa yang sudah dianjurkan pemerintah untuk kita berdiam diri di dalam rumah, supaya kita bisa membangun kesempatan ini, kita bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita. Kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat saudara-saudara. Ya Bapa di sorga, hamba saat ini Tuhan berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati hidup mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan roh kekuatan, roh kebahagiaan, roh damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kembalikan sukacita mereka Tuhan, kembalikan kekuatan iman mereka, supaya mereka semakin lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa bagi hidup mereka Tuhan, di mana saja mereka berada saat ini Tuhan. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus hidup mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari mara bahaya, celaka, bahkan maut sekalipun Tuhan. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu menyertai kehidupan mereka, dalam hidup mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka alami hari-hari ini, biarlah mereka selalu terfokus kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa mengucap syukur untuk jemaat-Mu. Haleluya. Amin.